Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seekor beruk serang petugas keamanan gedung DPR RD Kota Tanjung Balai. Kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri masa pandemi COVID-19 diduga rugikan negara hingga 24 miliar rupiah. Huta Sialagan, tempat seru belajar budaya dari suku Batak, Marga Sialagan. Ya, kita ke informasi pertama. Beruk atau kera besar menyerang petugas keamanan gedung DPRD Kota Tanjung Balai. Korban yang tengah tertidur saat diserang mengalami luka parah di bagian kepala. Seekor beruk memasuki kantor sekretariat DPRD Tanjung Balai pada Kamis pagi. Berdasarkan keterangan beberapa saksi mata, terdapat 2 kawanan beruk, satu diantaranya terekam menyerang seorang petugas keamanan yang tengah tertidur. Hanya dalam waktu singkat, beruk liar itu mencakar dan menggigit kepala korban, kemudian langsung kabur. Akibatnya korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat luka berat di bagian kepala. Keberadaan beruk liar yang memasuki pemukiman maupun komplek perkantoran di Kota Tanjung Balai kian meresahkan. Sekretariat DPRD Kota Tanjung Balai telah meminta bantuan petugas Damkar Kota Tanjung Balai agar dapat menangkap beruk menghindari ulah satwa mamalia itu. Penjaga malam yaitu adik kita Farhan yang memang benar adanya diserang oleh monyet di pos 3, maka saat itulah ada monyet yang kebetulan katanya monyetnya 2 ekor dan 1 ekor menyerang dia dan langsung lari monyetnya, dan memang adik kita Farhan ini memang cedera, dilukai oleh monyet tersebut. Sebelumnya beberapa waktu lalu beruk liar juga berulah di kantor Polres Asahan. Beruk itu mencakar jok sepeda motor di parkiran hingga rusak. Tutia Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Ya, seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun tewas tenggelam saat bermain di Kubangan Parit Galian pada proyek pembangunan jalur kereta api Medan Binjai. Sebelumnya di Galian Parit tidak terdapat pembatas maupun tanda rambu larangan mendekat. Seorang bocah ditemukan di Kubangan Parit pada Kamis petang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak terselamatkan. Peristiwa ini berawal saat korban bersama 4 temannya bermain-main di sekitar proyek pembangunan jalur kereta api Medan Binjai. Di Galian Parit tidak terdapat pembatas maupun tanda rambu larangan. Korban jatuh ketika asik bermain dan hujan deras pun turun. Hal tersebut mengakibatkan debit air di galian naik. Kedalaman galian diperkirakan mencapai 3 meter. Korban tidak dapat berenang, sedangkan anak-anak lainnya berlari meminta bantuan warga. Namun saat pertolongan datang, tubuh korban tidak lagi terlihat di permukaan air. Pas ke situ suamiku sama ada 1 orang, ternyata dapat kesenggol tangan orang itu. Mayat itu kami angkat, kami taruh ke darat. Dan kami berusaha memompa dadanya, tapi tidak lagi. Oh, udah meninggal ya? Iya. Itu pas kejadian. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di dasar galian dalam keadaan tak bernyawa. Setelah insiden ini, di lokasi proyek tampak dipasangi tanda rambu dan tali pembatas sekitar parit galian. Tutia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Banjir di sejumlah daerah di Mandailing Natal meresahkan warga. Tak hanya rumah terendam, lahan pertanian, perkebunan pun terendam hingga akibatkan gagal panen.
Akibat hujan deras sejak Rabu hingga Kamis pekan lalu, disertai jebolnya tanggul Sungai Aeksi Bontar dan Sungai Muara Sada di Kelurahan Simangatbat, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, puluhan rumah warga masih terendam banjir. Sementara ratusan hektar lahan pertanian warga di 3 desa terancam gagal panen. Salah satu yang terparah yakni di Desa Simangambat. Puluhan hektar tanaman padi yang sudah memasuki usia panen di wilayah ini terpaksa gagal panen akibat terendam banjir setinggi 1 meter. Begitu juga dengan ladang perkebunan warga. Derasnya arus banjir ini juga menyebabkan pondok petani dan pohon kelapa serta pohon pisang milik petani tumbang terseret arus banjir. Kami dari masyarakat maunya kami di Bronjong dia, Pak. Nggak usah kita bikin penimbunan, jadi di Bronjong dia supaya yang pecah tadi, yang tanggul air itu jadi tertahan lagi, Pak. Katanya ini udah berulang-ulang ini banjir ini, Bang. Sudah, Pak. Ini yang ketiga kalinya. Harapan kita ini selaku warga? Harapan kita kepada Pemkab Mandailing Natal ya supaya bagusilah di Bronjong supaya tidak ada untuk berikutnya gagal panen, untuk pemukiman anak-anak untuk sekolah pun bisa lagi untuk beraktivitas lagi, Pak. Kini akibat banjir tersebut, masa panen petani di 3 desa itu terpaksa harus diundur dari waktu yang diperkirakan. Para petani harus menunggu banjir kembali surut agar bisa kembali menanam padi yang baru. Tampak Sekolah Dasar Negeri 018 yang terletak di Desa Lumban, Pinasa, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal juga tenggelam akibat banjir. Gedung sekolah dan fasilitas belajar mengajar lainnya di sekolah itu rusak. Ketinggian air mencapai setengah meter hingga 1 meter yang menyebabkan seluruh siswa yang tengah belajar terpaksa harus diliburkan. Sementara Jumat lalu beberapa murid yang rumahnya dekat dengan sekolah hadir untuk membersihkan sampah dan lumpur yang masuk ke dalam ruangan kelas mereka. Banjir, kebetulan aku tadi pulang karena rumahku juga ikut kebanjiran, ya kan? Jadi apa penyebab, sungai mana yang menyebabkan sekolah kita kebanjiran? Sungai itu yang di Simangambat, jebol kan? Oh, berarti airnya dari sungai, Bu, ya? Iya, kalau sampai segini. Tapi kalau hujan memang udah tergenang ini. Jadi Para guru dan siswa pun berharap banjir segera surut agar bisa aktivitas belajar mengajar kembali normal. Yana Asmara melaporkan dari Mandailing Natal. Sebuah odong-odong terbakar saat melintas di samping alun-alun Haji Adam Malik di Kota Pematang Siantar. Api dipadamkan oleh karyawan minimarket terdekat dengan alat apar atau alat pemadam api ringan. Satu unit odong-odong yang melintas di samping alun-alun lapangan Adam Malik, Kota Pematang Siantar terbakar Kamis sore pekan lalu. Diduga api berasal dari tangki minyak kendaraan odong-odong. Sang sopir berusaha menyelamatkan genset dan speaker dari gerbongnya. Warga sekitar yang melintas hanya bisa melihat dan tak ada yang membantu memadamkan api yang menyala. Tampak sejumlah karyawan minimarket berusaha memadamkan api dengan alat apar sehingga api bisa dipadamkan. Makin jadi ya? Iya. Tapi kan pakai air ibu tadi ya? Hampir. Sempat disiram. Udah keburu datang deh. Warga berharap Dinas Perhubungan Pemkot Siantar dan polisi lalu lintas menertibkan keberadaan odong-odong dan izin dari angkutan odong-odong agar tidak membahayakan warga serta anak-anak yang menggunakan jasa permainan tersebut. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Awas kau deh.